Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana minal musallin. Musallin, orang-orang yang salat. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam, orang-orang iman dan orang-orang sholat. Karena tidak semua orang Islam itu sholat. Dan kenapa kita sering ketika berdoa menggunakan minal muslimin? Contoh sederhana doa setelah makan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam. Di dalam doa iftitah ada yang berbunyi seperti itu juga, wa ana minal muslimin, termasuk orang-orang Islam. Kenapa tidak wa ana muslim, dan saya muslim? Nah, niku ada keterangannya, Boy. Itu cek mboten biar tidak gagah-gagahan. Jadi tidak merasa Islam sendiri. Berarti ada orang lain yang juga Islam. Padahal itu Nabi. Nabi apa? Ibrahim alaihissalam niku wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin, termasuk orang-orang yang Islam. Itu menunjukkan pengajaran tawadhu, nganggep wong liya. Boten paling Islam, boten paling benar. Saya termasuk di dalam golongan orang Islam. Kita alhamdulillah pagi ini bersyukur pada Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang sholat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumi ma'adin. Dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mengucapkan salam padanya, pada beliau dan para sahabat dan keluarga beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur dan memuji Allah dan bersalat kepada Rasulullah Muhammad SAW, insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita kitab Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita sampai di ayat ke-93. Ayat 93 sampai 98 ini membahas satu tema yang tidak jauh beda dengan tema sebelumnya. Masih berbicara tentang jaraimul Yahud, kejahatan dan kebiadaban Yahudi. Pertama, mereka naqadu al-mitsaq, mengingkari janji, dan azharu al-qabula wa ta'ah thumma 'adu ila al-kufri wal 'isyan, mengatakan janji taat nggih, tapi kalau bahasa Jawanya nyulayani janji. Apa nyulayani niku? Mengingkari janji. Kembali kufur dan kembali isyan. Isyan itu bermaksiat. Disebutkan di sini beberapa hal. Abadu al-ijlah, menyembah patung anak lembu. Za'amu annahum ahbabullah, mereka mengaku bahwa mereka adalah kekasih Allah. Wa annal jannah khalisatun lahum min dunin nas la yadkhuluha ahadun siwahum. Ini masih tema globalnya dulu, Pak, yang dibahas di ayat 93 sampai 98. Nanti kita pagi ini bisa dapat satu ayat, dua ayat gini ningali waktu. Ngoten nggih. Mereka punya pemikiran dan punya keyakinan bahwa al-jannah khalisatun lahum. Surga itu khusus untuk mereka. Dan mereka ini dianggap bukan ndak berhak, ya, akhirat nanti enggak berhak surga, ngoten. Hanya bagi mereka.
La yadkhuluha ahadun siwahum. Orang lain tidak akan masuk surga. Yang masuk surga hanya orang Yahudi. Wa adawul malaikah al-adhar, dan juga mereka memusuhi para malaikat. Wa ala ra'sihim Jibril, dan yang paling dimusuhi adalah malaikat Jibril. Ini global dulu. Nanti kalau sampai pada ayatnya kita akan bahas secara rinci. Wa kafaru bil anbiya war rusul, dan juga kafir, tidak percaya kepada para nabi dan rasul. Wa hakadha sya'nuhum fi sairil usuri wad duhur. Ini yang penting kita fahami. Hakadha, demikianlah sya'nuhum, keadaan mereka, tabiat mereka, jati diri mereka, fi sairil usur wad duhur, di setiap masa dan di setiap waktu. Artinya sampai kapanpun nggih ancane kayak ngoten. Jadi sampai hampir napa niki lebih separuh juz. Mboten juz. Lebih separuh surat Al-Baqarah, nggih. Surat Al-Baqarah itu hampir 3 juz. Lebih separuhnya itu membahas tentang keburukan mereka. Saking napa nih? Saking nemene, saking betapa keterlaluannya, sehingga kita bisa berhati-hati agar tidak meniru dan agar selamat dari tipu daya dan kejahatan mereka. Oke. Kita masuk ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Jadi ayat 93 secara terjemahan. Di situ ada beberapa hal yang menjadi titik poin. Dimeniku pengambilan janji disertai diangkatnya gunung Sinai. Kemudian ucapan janji akan taat tapi justru maksiat. Kemudian dibuat mereka itu lebih cinta untuk menyembah patung anak sapi disebabkan kekafiran mereka. Yang terakhir, penutupan dari Allah bahwa mereka sangat buruk perangainya padahal mengaku beriman. Artinya kalau benar-benar iman tidak akan melakukan hal tersebut. Karena mereka melakukan hal tersebut berarti mboten iman. Ngaten. Nggih, kita akan bahas sedikit demi sedikit tafsirnya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu. Oke. Jadi ada suatu masa di mana gunung Sinai niku mumbul, Pak. Diangkat. Cara niki diangkat ngeten. Nah niki mboten medeni. Contoh ngeten mawon. Ketika ada seorang pendidik misal mengingatkan anak didiknya yang mungkin sudah beribu kali diingatkan tapi pancet mawon, tetap saja nggak mau berubah. Lalu diingatnya gini, jangan diulangi lagi ya nak, jangan ya nak ya, itu padahal pun pung sewu kesalahannya itu diulangi. Itu contoh satu. Dengan guru yang ketika mengingatkan sambil ngangkat tongkat ngeten, ayo baleni meneh gebleki.
Kau ngulangi lagi tak sambleki, tak pukul. Atau lebih itu lagi lebih tegas lagi. Ini kan dunia pendidikan nggih. Anggap nun sewu nggih, ada perampokan. Perampokan orang mengancam, "Ayo serahkan hartamu, gak nggawa apa-apa. Ayo serahkan hartamu." Dengan pistol misal atau senjata tajam, serahkan hartamu. Medeni mana, Pak? Baik yang pendidikan yang di dunia pendidikan tadi sama yang pencopet tadi, model pertama atau model kedua yang lebih menakutkan. Halo? Ini titen tamboten nih, kita ngantuk sedanten nih. Lebih menakutkan model yang kedua. Betul nggih? Nah, Bani Israel itu sempat sampai pada titik dan batas seperti itu. Bukan ancaman lisan Nabi Musa lagi. Bukan Nabi Musa nuturi seperti biasanya, umatku, tolong, ayo nurut, patut, sing bener, uripe ojo neko-neko, ojo sembrono, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam, nurut sama Allah. Itu sudah sering diingatkan seperti itu. Tapi pada saat itu ada suatu masa yang difirmankan oleh Allah di sini, dan ingatlah, ingat toh, ilingo dulu pernah ada suatu kejadian, kami ngambil janji kepada kamu. Jadi Bani Israel disuruh berjanji lagi. Janji apa? Taat kepada kitab suci Taurat, menjalankannya dengan sempurna, dengan sepenuhnya. Boten iman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini sudah pernah kita bahas bab itu. Ketika diminta berjanji itu, ada mukjizat di zaman Nabi Musa. Gunung Sinai niku mumbul, Pak. Diangkat oleh Allah. Diangkatnya ta. Nah, ketika Mbak mendengar seperti ini, gimana perasaan panjenengan? Atau kita ketika membaca ayat ini? Jangan sampai ada yang heran atau ragu, mosok gunung sak mumbul. Lah matahari mendino mumbul, kana sing mosok-mosok kok. Matahari emang itu tidak terbang. Nah, tiba-tiba sama Allah ditumplak nang bumi ya, kiamat. Lah manusia aja bisa menerbangkan besi seberat itu, pesawat. Saat ini canggih, ada drone. Wah, canggih ya yang menciptakan drone. Benda seperti itu bisa niku rudal. Rudal itu besi, Pak. Berapa bobotnya, Pak? Ton-tonan, betul nggih? Ada yang bobotnya sampai ton. Loh, kok bisa miber? Itu aja kita memaklumi dan tidak heran karena sudah mengetahui ilmu teknologi, betul nggih? Pesawat terbang berapa bobotnya, Pak? Tidak hanya misal helikopter, tidak hanya ngeten, tapi bisa kemana-mana. Pesawat terbang bisa 12 jam, 10 jam tidak berhenti, ngawang, Pak. Padahal itu besi, Pak. Bobotnya berapa, Pak? Dalamnya ada orangnya, Pak. Lah itu aja bisa padahal buatan manusia. Lah apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Lah munggahno gunung ya gampang, ngajurno iso. Menghancurkannya saja bisa. Lah gunung meletus itu. Gempa bumi itu. Tsunami. Itu semua aja bisa. Apalagi hanya munggahno tok terus balekno, yang enggak usah heran. Pun nggih, di sini bisa diikuti nggih. Jadi kalau baca ayat Al-Qur'an jangan pakai standar kita. Oh, ini loh Allah yang mengangkat gunung Sinai, itu Allah. Paling berapa menit, berapa jam, matahari, bulan, bintang sebegitu besarnya dan mumbul terus, terangkat terus selama itu saja. Kita ya enggak heran, meyakini itu Allah menerbitkan matahari dari timur terus, itu kan di atas kita, Pak. Terus ke barat sampai tenggelam, di atas kita niku. Betul nggih? Betul nggih?
Maka kalau ada ayat seperti ini, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya kami berfirman, qailin, kami berfirman. Di sini dikatakan khudhu ma atainakum biquwwah. Ingatlah wahai Bani Israel ketika kami mengambil janji kepadamu alal amali bima fit Taurah, hendaklah kamu mengamalkan isi Taurat, wa rafa'na fawqakum jabalat Tur, dan saat itu ketika kami mengambil janji kepadamu, kami angkat gunung Sinai itu berada di atasmu. Artinya ini nopo? Sak waktu-waktu bisa ditumplekno. Nopo ditumplekno ini? Dijatuhkan. Ya kayak tadi, perampok biar yang dirampok itu mau menyerahkan, ayo. Nah, diancam dengan senjata tajam di lehernya. Ayo, cepat. HP ini inti. Duit dompet. Betul nggih? Keweden. Nah itu, ayo janji beramal dengan Taurat. Lek gak tak tumplekno ini. Kalau ndak mau saya jatuhkan ini. Gunung Sinai ini di zaman Nabi Musa. Mukjizat itu, Pak. Mukjizat di zaman Nabi Musa. Ingat. Biar mereka berjanji napa? Mengamalkan isi Taurat. Fauqakum jabalat Tur. Di atasmu ada bukit Gunung Sinai, diangkat. Sampai dibuat proses seperti itu kan saking nemene toh, Pak. Dalam kata pepatah Arab ada istilah wal hurru yakfihi bil isyarah. Orang merdeka itu cukup dengan isyarat, cukup dengan nasihat, tidak perlu dipukul dulu. Betul. Kalau kita memang orang merdeka, orang yang berakal, orang yang beriman, cukup sami'na wa ta'na. Kita dengar firman Allah, kita dengar hadis Nabi, lalu kita taati. Tidak perlu nunggu diancam-ancam dulu, nunggu dihukum dulu. Ada orang pernah berpikir seperti ini, orang ini tidak sholat, aku kira selama aku nggak sholat akan dihukum sama Allah. Ternyata hidupku lancar-lancar saja. Terus aku baru sadar, ternyata aku tidak sholat lalu dilancarkan urusan hidupku, itu adalah hukuman tersendiri dari Allah. Nanti Pak, masa pergi untuk taat pada Allah harus nunggu celaka dulu, nunggu entek dhisik, uripe hancur lebur kehidupannya, kan tidak perlu. Kan itu korelasi kalau kita hubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Kalau kita ingin taat pada Allah dan Rasulullah SAW, tidak perlu nunggu ada kejadian tertentu yang membuat kita yakin. Kita dengar Al-Quran, kita dengar hadis Nabi, kita dengar ajaran Islam, kita taati. Tidak perlu nunggu hal-hal lain. Qailin di sini sambil berfirman ketika Gunung Sinai masih ditahan di atas mereka, terangkat, bisa dikatakan terbang, diterbangkan. Khudhu ma atainakum biquwwah, ay bi'azmin wa hazmin, wa illa tarahnal jabala fawqakum. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Pegang teguhlah. Tahu sih, tidak hanya Bani Israel yang disuruh napa niku berpegang teguh dengan kitab sucinya. Niki contoh, perintah ini berlaku juga untuk semua umat. Kalau ada ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulnya pada zamannya, maka pegang teguhlah ajaran itu. Di dalam ayat yang lain, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Nabi Yahya, khudhil kitab, ambillah kitab suci tersebut biquwwah, dengan kuat, dengan kokoh, dengan napa niku tekad yang kuat, tidak mencela-menceli, tidak pelin-pelan, tidak isuk tempe sore
Dele. Enak sih Pak. Minum sari dele. Mali anget nggih. Kalau es jangan. Tapi yang kadang nggih enak es ini. Nggih. Bisa dimengerti teng mriki nggih insyaallah nggih. Jadi mereka itu diancam, ayo pegang teguh kitab Taurat ini. Jangan ngakuni A menini B, ngakuni iya kami taat, besoknya nyembah patung. Kalau kamu tidak berjanji, niki disuruh berjanji Pak waktu itu. Kalau kamu tidak berjanji, kami lepas Gunung Sinai ini ke atasmu, mati semua. Diancam seperti itu. Kira-kira Bani Israil saat itu ya apa responnya? Melihat seperti itu, kan, keweden Pak. Sak ndablek-ndableke orang, sak gagah-gagahe orang, ada sesuatu yang mengancam dan membahayakannya depan mata, mesti wedi Pak. Kecuali para nabi. Wong niku orang-orang kafir kok. Asline niku weden. Kecuali para nabi tidak ada, Pak. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Nabi Ibrahim contohnya, bakar. Ya bakar aja. Aku ada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika pulang dari peperangan, istirahat di rest area. Ada rest area. Istirahat dulu, capek ini perjalanan jauh. Tidur siang dulu. Tidur ngambil tempat masing-masing. Nabi Muhammad ngambil tempat di bawah pohon, istirahat. Pedangnya ditaruh. Tanpa sadar ada orang kafir, musuh Islam, orang sana. Ngambil pedang itu, tangi. Pedang sudah mendekat lehernya, Pak. Siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu saat ini, wahai Muhammad? Nabi Muhammad orang yakin, keyakinannya itu kepada Allah sangat tinggi. Allah gemeter, Pak. Gemeter jatuh, Pak. Jatuh. Napa niku? Pedangnya diambil sama Nabi. Gantian. Nah, siapa yang ngalangi aku untuk bunuhmu? Gak ada. Tapi dimaafkan oleh Nabi, maka orang itu bertaubat dan bersyahadat. Niku cobi keyakinannya. Nabi Musa dikejar Firaun, ngajak Bani Israil, ayo kabur. Nanti kalau kita tinggal di sini terus diintai sampai Firaun, dihabisi. Ternyata, kok laut? Bani Israil waktu itu protes. Sampai niki sebagai pemimpin nggak cocok Nabi Musa. Katanya melindungi kami umatnya. Lah kok depan laut, belakang musuh. Kemana kita mau pergi? Sama aja bunuh diri ini. Ini adalah melarikan diri yang ujung-ujungnya adalah membinasakan diri. Nabi Musa jawab apa? Kalla. Gak ngono, gak seperti itu konsepnya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku itu punya Tuhan. Tidak mungkin Allah gak memberi pertolongannya di saat hambanya terhimpit dan sempit seperti ini. Nabi Musa waktu itu tidak tahu, Pak, sebenarnya. Benar juga, jangan dipikir orang-orang Bani Israil aku ini di depan laut, belakang musuh. Akhirnya di situ pertolongan Allah datang. Idrib bi'asakal bahar. Musa, tongkatmu pukulkan ke laut itu. Nabi Musa nggak tahu, Pak. Kenapa disuruh memukulkan? Nggak tahu apa yang akan terjadi, gitu loh. Ternyata mukjizat datang, dipukulkan, terbelah lautan. Ini keyakinan. Nah, kalau orang-orang kafir ini diancam, orang-orang Bani Israil, ayo janji berpegang teguh dengan Taurat. Kalau tidak, kami jatuhkan ke atasmu Gunung Sinai ini sehingga kamu binasa. Ini kan jawab apa, Pak? Wasma'u ay sama ta'atin wa qabulin, dan dengarkan dengan maksud mendengarkan itu mentaati, menerima dan mentaati. Dan kadang itu misal guru atau orang tua nuturi anaknya, mireng, Pak. Tapi dalam hati ada yang berontak, ada yang menolak. Ngaten loh. Perintah di sini dengarkan, terima. Hatimu nerima, bukan berontak atau menolak. Lalu laksanakan. Dan ini yang disuruh ngambil janji itu maksudnya janji mendengarkan, mentaati dengan kokoh, dengan
napa niku tidak mencela-mencela tadi, tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah. Mereka jawab napa? Qalu sami'na wa asaina. Mereka menjawab sami'na wa asaina. Kami mendengar ucapanmu. Ya, ucapan Nabi Musa yaitu menyampaikan firman Allah. Perintah Allah nggih menika mentaati dan berpegang teguh dengan Taurat. Ngaten. Dengan ancaman ini kalau tidak mentaati akan dijatuhkan gunung Sinai ini. Mereka menjawab, kami dengar wa asaina, tapi kami melanggar. Asa ya'si niku artinya bermaksiat. Maksiat itu melanggar, ngaten. Kami dengar tapi kami langgar. Ini kelakuannya Bani Israel padahal sudah jelas itu. Aslinya maksudnya niku ya kami dengar, ngaten. Akhirnya gunung Sinai dikembalikan lagi. Tapi ngoten-ngoten ngelanggar, ngoten lho. Berarti kan bijui. Tidak menepati janji pada saat gunung Sinai itu diangkat, dia berjanji akan taat, tapi ketika sudah dikembalikan lagi, dia maksiat lagi. Berarti kan buruk perangainya, Pak. Ngoten lho. Pas diwedani, ya iya. Menene baleni. Janji-janji. Coba baleni lho, Dik. Misal seorang suami ngiringno istrine, coba baleni lho, Dik, awas baleni temenan. Nggih, Mas. Besoknya baleni. Sebaliknya misal suami melakukan kesalahan, ditegur istrinya, "Iya sepurone, Dik, maafkan aku. Jangan baleni toh, jangan ulangi lagi." Iya. Pak Suti kalau aman baleni lagi, aku enggak mau. Nah, gitu kan. Iya, wis janji demi Allah. Besok baleni meneh kesalahane. Kayak Bani Israil. Ngoten nggih. Kemudian wa usyribu fi qulubihimul ijlah. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi. Bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Nah, niki ngeten, Pak. Diserapkan. Ngeten. Misal ini nggih, ada minuman. Terus kemudian dimasukkan gula, diaduk, menyeraplah. Napa niku? Gula itu menyatu dengan air tadi. Pun menjadi bagian, tidak bisa terpisah. Sama halnya dengan misal air, nggih. Air panas, teh celup semerap nggih, teh celup yang ada bungkusannya kecil niku. Kita masukkan, Pak. Bisa enggak terpisah teh celup itu dengan air yang sudah tercelupkan tadi? Tidak bisa nggih, sudah basah, kuyup, sudah menyatu air dengan bungkusan kecil napa niku? Teh tadi. Artinya di sini dikasih kiasan, Pak. Wa usyribu fi qulubihimul ijlah. Dicampurkan, sudah menyatu di hati mereka kecintaan nyembah berhala patung anak sapi itu. Disebutkan di sini sebabnya bi kufrihim, nggih. Karena kekufuran mereka. Artinya kalau kita ambil pelajaran dari penggalan ayat ini tadi, lek wong, kalau manusia sudah terlanjur seperti itu, enggak berusaha berubah, enggak berusaha bertobat, lama-lama menjadi jati dirinya sulit berubah. Sudah mendarah daging kalau bahasa kita. Mendarah daging, kecintaan terhadap hal itu mendarah daging. Mau dituturi ping 1000, diancam dengan apa saja, karena sudah mendarah daging, gimana? Ngoten. Mau diancam dengan apa saja, jangan lagi melakukan hal itu. Karena memang dia menolak. Ketika mendengar itu, suruh berjanji itu hanya di lisan, tidak meresap dalam dirinya, tidak dari hati. Sebenarnya dalam hatinya cuma menolak, meremehkan. Ya sudah, yang masuk meresap adalah kemaksiatan, pelanggaran. Meskipun lidah berkata iya nggih, tapi mboten kepanggih. Nah, ini penting. Jika ada indikasi keburukan dalam diri kita, segera diresiki sebelum mendarah daging. Angel, tidak mudah, ngoten. Ini Bani Israel yang ngopeni aja Nabi, ngoten lho. Nabi termasuk ulul azmi Nabi Musa. Ini kuwi kados ngoten. Lah mriki sing ngopeni sinten, ngoten. Pun nggih.
Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Niki ujung ayat nih, terakhir. Katakanlah wahai Muhammad. Ini ayat diturunkan pada Muhammad. Kisah ini dikisahkan pada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Diutus ngiling-ngiling, biyen pernah terjadi seperti itu. Ada orang-orang Yahudi yang bahkan sampai melihat Gunung Sinai diangkat saja tetap maksiat, maka diingatkan, "Hei, qul, katakanlah bi'sama ya'murukum bihi imanukum." Sungguh buruk kepercayaanmu yang menyuruhmu untuk menyembah berhala itu. Jika kamu benar beriman, maka tidak mungkin kamu melakukan hal itu. Mereka mengaku iman, mereka mengaku kekasih Allah, mereka mengaku ahli surga, mereka mengaku orang baik, orang benar. Dikatakan kalau kamu baik, kalau kamu iman, tidak mungkin kelakuan seperti itu. Jadi dari akhir ayat ini bisa kita pahami, iman itu bukan urusan lisan dan ucapan, tapi tindakan. Nggih. Dan juga hanya sebatas keyakinan. Kalau keyakinan dalam hati Bapak Ibu, hanya Allah yang bisa menilai. Tidak bisa kita menilai. Tapi kalau perbuatan, amalan, dan akhlak keseharian, itulah bukti apa yang ada dalam keyakinan di dalam hatinya. Mata. Kalau benar imannya, benar keyakinannya, lurus akidahnya, maka buahnya adalah kebaikan, amal soleh, akhlak yang mulia. Mata. Orang aku iman, tiba mengaku bertauhid, ternyata masih datang ke hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misal masih percaya kekuatannya dukun, misal pesugihan, misal lain-lain dan lain-lain. Nah, itu berarti apa? Terus dia ngaku iman, nggih sapa masjid. Kalau kamu iman, ya nggak mungkin kelakuan seperti itu. Kan nih ujung ayatnya, kamu buruk sekali. Kalau kamu mengaku iman, tapi kelakuanmu seperti itu, berarti imanmu dipertanyakan, akidahmu seperti apa, tauhidnya seperti apa. Ngoten nggih. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi satu ayat yang bisa kita pelajari pagi ini, yaitu ayat ke-93. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Bukan seperti Bani Israel yang sami'na wa asayna. Kami dengar tapi benjenge nakal. Kita sami'na, kita dengar perintah Allah, kita dengar aturan agama Islam, wa ata'na, dan kami taat dan kami laksanakan. Semoga diberi kemudahan oleh Allah dan kekuatan istiqomah dalam kebaikan sampai akhir kehidupan. Allahumma amin. Nggih, ngoten mawon. Kirang lebih pun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.